Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pertolongan itu datang, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi, pembimbing manusia menuju cahaya tauhid. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Surah ini hanya terdiri dari 3 ayat. Pendek dalam bacaan, tetapi samudra dalam makna. Sedikit dalam huruf, namun tidak bertepi dalam hikmah. Ia bukan sekadar kabar kemenangan Islam di muka bumi. Ia adalah hukum Allah yang berlaku atas setiap perjalanan jiwa. Banyak manusia memahami kemenangan sebagai bertambahnya harta, meluasnya pengaruh, tingginya kedudukan, atau banyaknya pengikut. Namun Al-Quran mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kemenangan yang hakiki bukanlah ketika dunia datang menghampiri manusia. Kemenangan adalah ketika hati tidak lagi diperbudak oleh dunia. Sebab kekalahan terbesar bukan ketika seseorang kehilangan segala sesuatu. Kekalahan terbesar adalah ketika ia kehilangan Allah di dalam hatinya. Ayat pertama dimulai dengan kalimat, Iza ja'a nasrullahi, apabila datang pertolongan Allah. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan apabila datang kekuatanmu. Tidak pula apabila datang kecerdasanmu. Bukan pula apabila datang strategi dan usahamu. Melainkan, pertolongan Allah. Disinilah Al-Quran sedang mengembalikan kesadaran manusia kepada sumber segala sebab. Manusia diwajibkan berikhtiar, namun keberhasilan bukan milik ikhtiar. Ikhtiar hanyalah pintu, sedangkan yang membuka pintu adalah Allah. Betapa banyak orang bekerja siang dan malam tetapi hasilnya sedikit. Betapa banyak pula yang tampak sederhana, namun Allah membukakan jalan dari arah yang tidak pernah disangka. Maka jangan pernah menyembah sebab, karena sebab hanyalah ciptaan, yang layak disandari hanyalah pencipta sebab. Sesungguhnya seluruh kehidupan adalah perjalanan dari ketergantungan kepada makhluk menuju ketergantungan mutlak kepada Allah. Inilah hakikat tauhid. Kemudian Allah berfirman, wal fat, dan kemenangan. Fat berarti terbuka, bukan hanya terbukanya kota, bukan hanya terbukanya negeri, tetapi terbukanya hati. Selama hati masih tertutup oleh kesombongan, maka manusia masih hidup dalam penjara dirinya sendiri. Ada manusia yang kaya tetapi miskin jiwanya. Ada manusia yang terkenal tetapi asing terhadap Tuhannya. Ada manusia yang dipuji dunia tetapi ditolak langit. Mengapa? Karena kemenangan lahir belum tentu menjadi kemenangan batin. Sesungguhnya Allah lebih dahulu membebaskan hati sebelum membebaskan keadaan. Sebab apabila hati telah merdeka, maka dunia tidak lagi mampu memperbudaknya. Lalu Allah melanjutkan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Masuk ke dalam agama bukan sekadar berpindah identitas. Bukan sekadar perubahan nama, bukan sekadar perubahan pakaian. Masuk kepada Allah berarti masuk ke dalam cahaya kesadaran. Keluar dari gelapnya ego menuju terang tauhid. Keluar dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah. Maka dakwah yang sejati bukan memperbanyak pengikut, tetapi membangunkan hati. Bukan memperluas organisasi, tetapi memperluas kesadaran. Karena yang dicari Al-Quran bukan keramaian. Yang dicari adalah keikhlasan. Allah mampu memenuhi bumi dengan manusia. Tetapi Allah hanya menerima hati yang tunduk. Perhatikan pula bahwa manusia masuk berbondong-bondong setelah pertolongan. Allah datang. Ini mengajarkan satu hukum. Cahaya tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir. Lalu kegelapan pergi dengan sendirinya. Begitulah dakwah. Ia bukan paksaan. Ia adalah cahaya. Siapa yang siap menerima cahaya akan melihat jalan. Siapa yang menolak, tetap berada dalam gelap walaupun matahari berada di hadapannya. Kemudian datang ayat yang paling mengejutkan. Justru setelah kemenangan besar diraih, Allah tidak memerintahkan Nabi untuk berbangga. Tidak pula memerintahkan membangun kemegahan. Tidak memerintahkan merayakan kemenangan. Allah justru berfirman, Fasabi bihamdi rabbika wastakfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Inilah pendidikan ilahi. Semakin tinggi Allah mengangkat seseorang, semakin rendah ia harus merendahkan dirinya di hadapan Allah. Semakin besar nikmat, semakin besar istighfar. Mengapa? Karena kemenangan adalah ujian yang lebih berat daripada kegagalan. Banyak orang mampu bersabar ketika miskin, tetapi sedikit yang tetap tawaduk ketika kaya.
Banyak yang rajin berdoa saat sulit, namun lupa bersujud ketika lapang. Oleh sebab itu, Allah mengajarkan bahwa puncak kemenangan adalah sujud. Bukan tepuk tangan, bukan pujian manusia, melainkan tasbih. Tasbih berarti menyucikan Allah dari segala sangkaan bahwa kemenangan berasal dari diri kita. Istighfar berarti menyucikan diri dari kesombongan yang tidak kita sadari. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia melihat kekurangan dirinya. Sedangkan orang yang jauh dari Allah selalu melihat dirinya sudah benar. Disinilah letak perbedaan antara kesombongan dan marifat. Kesombongan membuat manusia membesarkan dirinya. Marifat membuat manusia membesarkan Allah. Lalu surah ini ditutup dengan kalimat yang penuh harapan. Innahu kana tawwaba, sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Allah tidak mengakhiri kemenangan dengan pujian kepada manusia. Allah mengakhirinya dengan pintu taubat. Mengapa? Karena selama manusia hidup, ia akan selalu membutuhkan rahmat Allah. Tidak ada wali yang tidak membutuhkan istighfar. Tidak ada ulama yang tidak membutuhkan taubat. Tidak ada ahli ibadah yang boleh merasa selesai. Setiap napas adalah kesempatan kembali kepadanya. Maka surah An-Nasr sesungguhnya mengajarkan perjalanan hidup seorang mukmin. Berjuang, ditolong, diberi kemenangan, tetap rendah hati, memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, lalu kembali kepada Allah. Inilah lingkaran kehidupan yang diajarkan Al-Quran. Wahai saudaraku, jika hari ini Allah masih memberimu kesempatan bernapas, itu adalah pertolongan. Jika Allah masih menggerakkan hatimu untuk mengingatnya, itu adalah kemenangan. Jika Allah masih membuka pintu taubat, maka jangan tunda untuk kembali. Karena kemenangan terbesar bukan ketika manusia mengenal namamu, melainkan ketika Allah mengenal hatimu. Bukan ketika dunia memujimu, melainkan ketika Allah meridai langkahmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ketika diberi nikmat semakin bersyukur, ketika diberi kemenangan semakin tawaduk, dan ketika menghadapnya membawa hati yang bersih. Penalaran kedua, QS, An-Nasr ayat 1-3, kemenangan sebagai awal kepulangan kepada Allah. Saudaraku, ada satu rahasia yang sering luput dari perhatian ketika membaca surah An-Nasr. Mengapa surah yang berbicara tentang kemenangan justru turun menjelang berakhirnya kehidupan Rasulullah? Bukankah lazimnya kemenangan menjadi pembuka sebuah perjalanan? Namun dalam Al-Quran, kemenangan justru menjadi isyarat bahwa sebuah amanah telah mendekati kesempurnaannya. Disinilah Allah mengajarkan bahwa setiap permulaan dunia sesungguhnya adalah pertanda berakhirnya sesuatu yang lain. Manusia bergembira ketika mencapai puncak. Tetapi, orang-orang yang mengenal Allah justru semakin takut ketika berada di puncak. Karena puncak bukanlah tempat tinggal. Ia hanyalah tempat singgah sebelum kembali turun. Gunung yang paling tinggi sekalipun tetap berpijak di bumi. Begitu pula manusia, setinggi apapun Allah mengangkatnya, asal-usulnya tetap tanah. Dan kepada tanahlah jasad akan kembali. Maka kemenangan bukan alasan untuk melupakan kematian. Sebaliknya, kemenangan adalah pengingat bahwa seluruh perjalanan hidup akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah sebabnya surah An-Nasr sering dipahami oleh para ulama sebagai isyarat bahwa tugas kerasulan Nabi Muhammad telah mendekati penyempurnaannya. Setelah risalah disampaikan, setelah amanah ditunaikan, setelah manusia mengenal jalan Allah, maka yang tersisa bukanlah kebanggaan, melainkan persiapan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Renungkanlah, mengapa manusia begitu takut kehilangan dunia, tetapi jarang takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Mengapa kita menghitung usia dengan angka, tetapi jarang menghitung seberapa banyak hati telah berubah menjadi lebih bersih. Sesungguhnya waktu tidak sedang berjalan. Kitalah yang sedang berjalan menuju akhir waktu. Setiap detik bukan datang kepada kita, melainkan kita yang sedang meninggalkan kehidupan ini sedikit demi sedikit. Karena itu, Al-Quran tidak pernah mengajarkan manusia untuk mabuk oleh keberhasilan. Sebab segala yang bertambah di dunia, hakikat sedang berkurang. Bertambah usia berarti berkurang jatah kehidupan. Bertambah harta berarti bertambah pula amanah. Bertambah ilmu berarti bertambah tanggung jawab. Bertambah pengikut berarti bertambah hisab. Semakin besar nikmat, semakin besar pertanyaan Allah pada hari kiamat. Inilah filsafat Al-Quran. Segala sesuatu yang tampak naik di hadapan manusia, sesungguhnya sedang diuji oleh Allah. Karena itu, seorang mukmin tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ia menjadikan dunia sebagai jalan. Ia bekerja, tetapi hatinya tidak dimiliki pekerjaannya. Ia memiliki harta,
tetapi hartanya tidak memiliki dirinya. Ia hidup di tengah manusia, tetapi jiwanya selalu menghadap kepada Allah. Inilah yang disebut kebebasan sejati. Bukan bebas melakukan apa yang diinginkan hawa nafsu, melainkan bebas dari perbudakan hawa nafsu. Kebanyakan manusia mengira musuh terbesar berada di luar dirinya. Padahal Al-Quran berkali-kali mengingatkan bahwa musuh yang paling dekat adalah jiwa yang tidak dibimbing oleh wahyu. Setiap kesombongan lahir dari aku. Setiap iri hati lahir dari aku. Setiap kerakusan lahir dari aku. Dan selama aku menjadi pusat kehidupan, Allah belum menjadi pusat kesadaran. Karena itu, tasbih yang diperintahkan dalam surah An-Nasr bukan sekadar ucapan lisan. Tasbih adalah proses memindahkan pusat kehidupan. Dari diri menuju Allah, dari ego menuju tauhid, dari keakuan menuju penghambaan. Sedangkan istighfar adalah pengakuan bahwa manusia tidak pernah sempurna. Bahkan setelah beramal, bahkan setelah berdakwah, bahkan setelah memperoleh kemenangan. Sebab seorang hamba selalu melihat amalnya kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia tidak sibuk menghitung pahala dirinya. Ia sibuk memohon agar Allah menerima amal yang sedikit itu. Inilah adab para nabi, inilah jalan para sidikin, inilah akhlak orang-orang yang mengenal Rabb-Nya. Maka apabila suatu hari Allah memberimu kemudahan, jangan lupa bersujud. Apabila Allah membukakan pintu rezeki, jangan lupa beristighfar. Apabila Allah mengangkat derajatmu di hadapan manusia, rendahkanlah dirimu di hadapannya. Karena setiap nikmat yang tidak melahirkan syukur akan berubah menjadi ujian. Dan setiap kemenangan yang tidak melahirkan kerendahan hati dapat menjadi awal dari kehancuran. Semoga Allah menjadikan surah An-Nasr bukan sekadar ayat yang kita baca, tetapi jalan hidup yang kita amalkan. Semoga ketika pertolongan Allah datang kepada kita, hati tetap dipenuhi tasbih. Ketika kemenangan menghampiri kita, lisan tetap basah oleh istighfar. Dan ketika tiba saat kembali kepadanya, kita pulang dengan hati yang tenang, jiwa yang bersih, dan tauhid yang utuh. Penalaran ketiga, QS, An-Nasr ayat 1-3, pertolongan Allah dan kematangan jiwa tauhid. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran tidak pernah sekadar menceritakan sejarah. Ia sedang berbicara kepada setiap jiwa yang membacanya. Maka surah An-Nasr bukan hanya kisah tentang Fatu Makkah. Ia adalah peta perjalanan batin seorang hamba. Selama manusia masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah, ia belum mengenal makna pertolongan yang sesungguhnya. Ada orang yang berkata, aku berhasil karena kecerdasanku. Ada yang berkata, aku berhasil karena relasiku. Ada pula yang berkata, aku berhasil karena kerja kerasku. Semua itu adalah sebab yang tampak oleh mata. Namun Al-Quran mengajak kita melihat sebab yang tidak tampak, yaitu kehendak Allah. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu, tetapi tidak diberi hikmah. Berapa banyak yang memiliki harta, tetapi tidak diberi ketenangan. Berapa banyak yang memiliki kekuasaan, tetapi hidup dalam ketakutan. Mengapa? Karena kehidupan tidak digerakkan oleh kemampuan manusia semata. Seluruh alam bergerak di bawah irada Allah. Setiap daun yang gugur telah diketahuinya. Setiap tetes hujan turun dengan ukurannya. Setiap detak jantung berlangsung atas izinnya. Bahkan napas yang sedang kita hirup saat ini bukanlah milik kita. Ia adalah amanah yang setiap saat dapat diambil kembali. Maka orang yang mengenal Allah tidak pernah sombong atas apa yang dimilikinya. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang fakir di hadapan Zat yang Maha Kaya. Allah berfirman dalam makna yang sejalan dengan ajaran Al-Quran, manusialah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan manusia. Inilah titik lahirnya marifat, ketika seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik. Ia hanya penjaga. Tubuh ini bukan milik kita. Ilmu ini bukan milik kita. Keluarga ini bukan milik kita. Jabatan ini bukan milik kita. Semuanya adalah titipan yang suatu saat akan diminta kembali. Lalu, apakah yang benar-benar menjadi milik seorang hamba? Bukan hartanya, bukan rumahnya, bukan namanya. Yang akan tetap bersamanya hanyalah iman, amal saleh, dan rahmat Allah. Karena itu, Al-Quran mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Dunia bukan tempat memiliki. Dunia adalah tempat menitip. Orang yang merasa memiliki akan takut kehilangan. Namun orang yang merasa dititipi akan selalu siap mengembalikan. Inilah sebabnya para kekasih Allah tampak tenang ketika kehilangan sesuatu. Mereka tidak sedang kehilangan. Mereka hanya mengembalikan apa yang memang bukan miliknya. Saudaraku, perhatikan pula susunan surah An-Nasr. Pertama,
pertolongan. Kedua, kemenangan. Ketiga, tasbih dan istighfar. Mengapa tasbih tidak didahulukan sebelum kemenangan? Karena Allah sedang mengajarkan bahwa setiap nikmat memiliki adab. Adab setelah memperoleh nikmat adalah menyucikan Allah dari segala bentuk penyekutuan yang tersembunyi dalam hati. Syirik tidak selalu berupa penyembahan kepada berhala. Ada syirik yang jauh lebih halus, yaitu ketika hati mulai mengagungkan dirinya sendiri. Ketika manusia merasa bahwa dirinya adalah sumber keberhasilan, padahal tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah sebabnya para arif billah sangat berhati-hati terhadap pujian. Semakin banyak manusia memuji mereka, semakin banyak mereka beristighfar. Karena mereka mengetahui bahwa pujian manusia dapat menjadi hijab yang menutupi hati dari cahaya Allah. Maka janganlah engkau sibuk menjadi besar di mata manusia. Berusahalah menjadi benar di sisi Allah. Sebab pandangan manusia berubah-ubah. Hari ini mereka memuji, esok mereka mencela. Namun keridaan Allah tidak berubah bagi hamba yang istiqomah. Di penghujung perjalanan hidup, yang ditanyakan bukanlah seberapa terkenal nama kita, bukan seberapa luas pengaruh kita, bukan pula seberapa banyak orang mengenal wajah kita. Yang akan ditanyakan adalah, apakah hati ini mengenal Rabb-Nya? Apakah lisan ini jujur ketika mengucapkan syahadat? Apakah amal ini dilakukan karena Allah atau demi pandangan manusia? Inilah pertanyaan yang seharusnya menghidupkan kesadaran kita setiap hari. Karena kematian tidak pernah datang membawa jadwal. Ia hanya datang membawa kepastian. Dan ketika kepastian itu tiba, tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain rahmat Allah. Maka marilah menjadikan surah An-Nasr sebagai cermin kehidupan. Jika Allah memberi pertolongan, bersyukurlah. Jika Allah memberi kemenangan, merendahlah. Jika Allah membuka jalan, jangan lupa kepada Sang Pembuka Jalan. Dan jika suatu hari Allah memanggil kita pulang, semoga kita kembali dalam keadaan hati yang dipenuhi tasbih, lisan yang basah oleh istighfar, dan jiwa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Wallahu waliyut taufik.